pribadi. Kalau memang ada yang salah, ya laporkan aja ke polisi gitu. Kan saya cuma cerita pengalaman saya buat orang untuk bantu dia termotivasi untuk memperbaiki hidupnya. Kalau kemudian dia merasa tersinggung dengan hal itu, di bagian mana saya nyebut namanya juga kan tidak. Pemirsa Silat RCTI, di tengah polemik tes DNA antara Denny Sumargo dan DJ Ferny Hassan, jagat maya kini dihebohkan oleh perdebatan antara warganet. Pasalnya tidak sedikit dari mereka yang menyebut adanya kemiripan antara anak Ferny dengan sosok Densu setelah melihat wajah keduanya. Meskipun begitu, ada pula warganet yang justru merasa sebaliknya hingga menjadi perbincangan panas dan viral. Seperti diketahui, semua permasalahannya yang seharusnya sudah selesai itu kembali memanas setelah Ferny mengunggah di media sosial terkait tes DNA kedua. Lantas, benarkah kemiripan wajah antara buah hatinya dan Densu yang menjadi keraguan dirinya atas hasil tes DNA yang pertama? Lalu seperti apa pula penjelasan dokter forensik terkait seberapa akurat DNA sebenarnya? Dan benarkah walau diduga mirip, belum tentu ada hubungan sedarah ataupun biologis? Tidak mencari materi, yang saya cari adalah pengakuan. Kenapa saya marah sekali di saat dia membuat podcastnya tersebut, selalu mengungkit-ungkit, karena takutnya mental anak saya terganggu lagi. Pengakuan untuk Saya juga anaknya. butuh pengakuan. Dulu 10 tahun lalu saya butuh pengakuan, sampai nangis gue depan media. Siapa yang percaya sama gue? Nggak ada. Akhirnya gue berhenti. Ya nantangin siapa? Gue tidak ada menantang siapa-siapa. Gue sudah menikah, gue punya rumah tangga. Ada postingan rame, digoreng sama netizen. Ya kan? Mau siapa lagi yang tes DNA yang pertama kali dan dinyatakan negatif? Kan itu kan. Ya udah, kalau dibilang secara pasalnya tidak masuk lah. Kok pikir yang saya laporkan itu yang mana? Setiap sel di dalam tubuh manusia itu mengandung DNA ya, sebagai materi genetik yang menunjukkan memiliki profil yang berbeda-beda tiap individu. Profil DNA setiap orang itu merupakan kombinasi antara profil DNA ayah dan profil DNA ibunya. Sehingga pasti setengah itu adalah menurut dari profil ayah dan setengahnya adalah menurut profil ibu. Apakah pada kasus apakah seseorang ini merupakan keturunan dari orang tertentu atau siapa ayahnya atau siapa ibunya, biasanya setelah kita lihat profil DNA dari anak dengan profil DNA dari misalnya yang diragukan ayahnya atau yang diragukan ibunya, maka kita akan melihat gambaran profil DNA itu dari si anak ini 50% itu berasal dari ayahnya. Itu akan disumbangkan dari ayahnya. Nah, kalau misalnya dia ragu ibu, apakah betul ini ibunya atau ini, maka dia akan menunjukkan gambaran 50% yang cocok dengan ibunya, maka itu kita memiliki keyakinan atau tingkat keakuratan hingga 99,999%. Pasca kemunculan Ferny Hassan yang menghebohkan, Denny Sumargo pun akhirnya memberikan tanggapannya. Di hadapan awak media kemarin, Densu mengatakan jika memang Ferny merasa tersinggung dan tak terima oleh ucapannya di podcast, seharusnya langsung membuat laporan polisi dan jangan berkoar-koar di media sosial, menjadikan banyak opini yang berkembang di tengah publik. Secara tegas, menurut Densu, apa yang diucapkannya dalam podcast semata-mata menceritakan pengalamannya dan untuk memotivasi orang lain sama-sama memperbaiki hidup. Masa lalu memang tidak untuk diungkit kembali, namun bukan menjadi alasan untuk memfitnah orang lain. Setiap orang bisa tersinggung. Kalau kata siapa lagi namanya, Panji, ketersinggungan itu masalah pribadi. Kalau memang ada yang salah, ya laporkan aja ke polisi gitu. Kan saya cuma cerita pengalaman saya buat orang untuk bantu dia termotivasi untuk memperbaiki hidupnya. Kalau kemudian dia merasa tersinggung dengan hal itu, di bagian mana saya nyebut namanya juga kan tidak.
Iya, masa lalu nggak usah diungkit, jangan fitnah orang di masa lalu. Masa lalu nggak usah diungkit, jangan fitnah orang di masa lalu. Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur, ya. Pertama itu saya udah tegur, ini apa? Maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa. Saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak nih ya. Saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Meski pihak Ferni Hasan yakin tidak ada unsur pencemaran nama baik seperti yang ditudingkan, namun Denny Subargo mengaku bahwa dirinya akan terus melanjutkan laporan kepolisian. Selain karena merasa geram, tentu ia tidak ingin mempermainkan hukum dengan lapor dan cabut seenak hatinya. Ia memilih membiarkan proses hukum berjalan dan melihat para penegak hukum yang mengambil keputusan. Densu juga menolak untuk duduk bersama dengan Ferni karena seharusnya yang ia kejar adalah ayah biologis dari anaknya tersebut. Karena hasil tes DNA pertama menyatakan bahwa itu bukan dirinya. Ya masih diterusin lah, bukan buat gua. Oh ya udah dia uruslah sama orang lain. Iya, carilah. Maksudnya gini loh. Udah, masalah sama gua lu tutup aja. Lu cari siapa bapak daripada anaknya, ya. Gua anggap selesai kok. Cuma laporan polisi gua kan sudah masuk. Ya kita harus biarkan polisi untuk mengerjakan dia punya pekerjaan. Gue juga nggak bisa mempermainkan polisi, lapor tarik kan nggak boleh kayak gitu. Itu kan kesannya kita ini nggak serius. Dia harus duduk bareng sama bapaknya anak itu. Kalina itu sebenarnya cuma saksi yang mengetahui, bukan saksi kunci. Cuma ditanya mengetahui nggak tentang berita ini, dia cuma begitu doang. Tapi kalau terkait saksi kunci itu? Ada lah. Saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa, begitu loh. Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu loh. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Rasa tidak terima Ferni Hasan merasa Denny Subargo kembali mengungkit masa lalu karena mengkhawatirkan kondisi mental buah hatinya. Apalagi usianya sudah 11 tahun dan mengenal dunia maya lewat gadgetnya. Perihal tersebut menurut Densu bahwa menjaga anaknya dari informasi yang sensitif seharusnya adalah tugas seorang ibu. Secara tegas, Densu juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Ferni justru bukanlah menjaga buah hatinya, melainkan sebaliknya. Itu tugas mamanya untuk menjaga anaknya. Okay? Dan cara dia tidak menjaga anaknya sama sekali. Mau gimana bos? Saya kasihan, nggak mungkin nggak. Makanya saya lakukan. Emak gue juga berjuang untuk gue. Dan banyak ibu-ibu lain single parent di luar sana berjuang untuk anak, berdarah-darah. Tapi tidak pernah memanfaatkan anaknya untuk bermain. Ya, ada yang sampai cuman bawa karung. Saya pernah ngasih duit ke orang itu. Dia bawa anaknya di bungkus. Ada dia pernah nyari masalah ke orang. Ada dia pernah cari mungkin apa. Ada, enggak ada. Banyak kok, banyak orang susah juga di luar sana. Semua orang susah lah, ya. Oke. Kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu
di podcastnya tersebut selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Bertahun-tahun Denny Sumargo mengaku dirinya dan sang mama mengalami luka akibat ulah Ferni Hasan di masa lalu. Dan kini setelah ia memiliki istri dan keluarga besar, masa lalu itu pun kembali membayang-bayangi. Secara tegas, Densu mengatakan bahwa ia bukanlah ayah biologis dari anak Ferni. Justru saat ini ia tengah berjuang memiliki momongan. Apalagi istri tercinta sudah 2 kali mengalami keguguran. Lantas, seperti apa penjelasan dokter dan pakar hukum terkait pendapat kedua jika merasa hasil tes DNA sebelumnya masih ada keraguan? Benarkah hal itu wajar untuk dilakukan? Makanya bro, lu ngarep apa dari gua? Gua ini lagi fight buat ngurusin istri gua yang udah keguguran 2 kali bro. Belum lagi istri gua diomongin di situ. Gua mau ngapain? Salah satu rumah sakit, saya maunya salah satu rumah sakitnya bilang kesini aja, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong, aku bilang gitu. Yang kedua, boleh. Dia mengatakan begitu. Nah, Kalau pengalaman pribadi saya tidak pernah terjadi ya. Namun kalau apakah itu memungkinkan ya sangat bisa-bisa saja dimungkinkan seseorang mengambil second opinion ataupun ingin melakukan pemeriksaan yang lainnya. Karena pemeriksaan DNA seperti ini kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun kembali lagi, apakah memang sampel atau individu yang akan diambil sampel DNA-nya itu setuju atau tidak untuk dilakukan pengambilan sampel ulang? Dalam perkawinan atau di luar perkawinan ada beberapa status anak dulu nih. Pertama, anak dalam status perkawinan, artinya memang sah menikah secara resmi. Kemudian anak yang di luar perkawinan, anak yang dilahirkan sebelum terjadi perkawinan yang secara negara, tapi mereka sudah siri. Kemudian anak jina, anak yang tidak dalam perkawinan, baik agama ataupun negara. Kemudian terkait dengan teknologi, kenapa sih dibutuhkan teknologi, dan disitulah sebenarnya untuk bisa menentukan kepastian gitu loh, karena dasar dari anak tersebut kalau dalam perkawinan aman, kemudian kalau dalam perkawinan secara negara aman, tapi kalau anak di luar perkawinan dan anak resmi ataupun tidak resmi, itu bagaimana menentukannya kalau bukan dengan teknologi? Dengan teknologi mau sebenarnya sekalipun semestinya sudah bisa ketahuan anak tersebut anak dari genetiknya siapa, apakah dari bapaknya yang sah, yang kita sebut artis tersebut, atau dari orang lain, sebenarnya ketahuan. Namun kalau misalnya masih belum yakin, itu dicari second opinion, artinya dicek ke rumah sakit yang berbeda. Pasti fix harus melakukan sebuah tes DNA. Sehingga anak bisa ketahuan bapaknya itu siapa. Dan dari situ tinggal nanti mau dilanjutkan ke perkawinan, pencatatan perkawinan, atau ke isbat misalnya. Itu silakan mereka yang memutuskan.